Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Banpos Channel dalam program Banten Pos hari ini edisi Jumat 13 November 2020. Saya Ira Suirat, saat ini bersama dengan pimpinan redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga, yang akan menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini. Halo Bang. Halo Ira. Kabar baik, kompak nih kita hari ini. Ijo-ijo. Iya, baik. Alhamdulillah akhirnya kompak juga. Iya. Sebelum lanjut, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banten Pos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video yang menarik di channel kita ini. Oke Bang, kita langsung aja nih Bang, kan kita juga udah kompak nih. Jangan langsung aja dong, basa-basi dulu gitu. Nantinya kebasian. Oh gitu ya, oke kalau gitu kita langsung aja. Langsung aja nih, kita dari Serang. Ya? Di Serang ada janji manisnya mana Pak? Janji manis apa nih Bang? Ini berita tentang soal keluhan pemuda mungkin ya. Ini kan Pak Wali kan sebenarnya memotivasi pemuda ya, agar pemuda, Wali Kota Serang ya, agar pemuda itu lebih giat, lebih keras dalam menunjukkan kreativitas dan inovasinya untuk berkiprah dalam pembangunan atau kemajuan di Kota Serang. Oh, bagus dong Bang, itu berarti langsung didorong langsung oleh Iya betul, cuma beberapa pemuda justru mempertanyakan janji-janji pasangan wali kota dan wakil wali kota waktu kampanye tentang pemberdayaan pemuda. Karena mereka menilai sampai saat ini soal pemberdayaan pemuda ini justru relatif belum disentuh sama pasangan Aceh Kendor ini gitu. Mungkin masih sibuk dengan yang lain gitu Bang. Mungkin saja. Ya. Ini Bang, dari Serang kita ke Pandeglang. Ya, okay. Di Pandeglang ada larangan keras penggunaan APK. Kenapa Bang? Ini terkait dengan Pilkada Serentak 2020 ya di Pandeglang. Ya. Jadi Bawaslu Kabupaten Pandeglang ini mengingatkan terutama kepada pihak Pemkab Pandeglang ya. Agar tidak menggunakan APK atau simbol-simbol yang berkaitan dengan calon peserta pilkada, terutama dalam hal ini kan petahana ya, agar dalam acara-acara atau kegiatan Pemkab ini tidak menyertakan simbol-simbol dan APK itu. Karena emang sudah ada aturannya juga kan ya Bang ya? Ya, ini kan kaitannya dengan netralitas ASN yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh para ASN. Sekarang kita ke berita yang ada di halaman utama. Di halaman utama ada Desember pembelajaran luring dimulai. Wah seru nih Bang kalau misalnya udah mulai luring. Ya ini ada statement dari Pak Gubernur Wahidin Halim tentang peluang ya. Peluang untuk mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka atau luring ya. Iya, kayaknya juga kan siswa-siswa dan mahasiswa juga udah mulai bosan gitu Bang. Ya, sudah mulai bosan. Kita juga udah mulai bosan sebenarnya. Cuma kan kalau secara statistik ini angka COVID di Banten ini cenderung melandai dan cenderung menurun ya. Makanya Gubernur beranggapan bahwa ada peluang nanti Desember ini luring sudah bisa dilaksanakan di kabupaten kota juga. Sementara ini sudah mulai mempersiapkan sepertinya ini apa ya, di statement-statementnya juga ada ya, sudah mulai mempersiapkan untuk menjalankan belajar tatap muka ini. Tapi kalau ini masih di ini nggak Bang, kan kalau yang dulu-dulu tuh dari Kementerian Pendidikannya boleh luring tapi terserah gitu dia mau luring atau enggak. Ini kan ini masih melihat kondisi ya. Iya. Karena beberapa daerah juga masih zona oranye, zona kuning ya. Nah ini luring ini kan tetap boleh hanya untuk zona hijau. Nah tapi
kemungkinannya nanti melihat perkembangan sekarang ada kemungkinan Desember ini mungkin sudah ada daerah-daerah di Banten ini yang masuk zona hijau ya, kita doain lah supaya penyebaran COVID juga trennya menurun, anak-anak bisa belajar, teman-teman mahasiswa bisa mulai kuliah dan kita bisa hidup seperti biasa. Kayaknya para siswa dan mahasiswa juga udah mulai kangen nih Bang sama teman-temannya. Iya, saya juga kangen sama mereka. Oh gitu. Oke Bang, sekarang lanjut nih kita ke Gubernur perintahkan pencairan modal Bank Banten. Nah ini kan sebelumnya diberitakan bahwa Bank Banten sama OJK cari aman, terus Bank Banten dapat dana dari Pemprov namun belum cair dan sekarang ini pencairannya langsung diperintahkan oleh Gubernur. Iya. Ini dinyatakan oleh salah seorang anggota DPRD Banten. Jadi Senin kemarin ya, awal Senin katanya mereka melakukan rapat di rumah dinas gubernur dan gubernur di rapat itu menginstruksikan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan untuk segera mencairkan tambahan modal untuk Bank Banten ini. Wah, berarti gubernur turun tangan langsung ya Bang ya dalam menangani Bank Banten ini. Ya saya kira perlu karena di satu sisi kan OJK terus memberikan tekanan agar Bank Banten ini masalah-masalah likuiditas di Bank Banten ini segera diselesaikan. Tapi kan di satu sisi kan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan termasuk dari pemegang saham ya, yaitu PT BGD yang menyebabkan dana ini masih belum bisa dicairkan. Nah akhirnya itu tadi gubernur turun tangan untuk memerintahkan kepada kepala BPKAD untuk segera mencairkan. Kalau yang udah cair berarti nanti Bank Bantennya aman nih? Ya belum tentu juga, ini kan ada beberapa proses yang harus dilewati oleh Bank Banten, tapi ya kita berdoa lah semoga dengan minimal dengan adanya kebijakan ini Bank Banten bisa segera sehat supaya perekonomian di Banten juga bisa maju. Oke, sekarang kita ke berita utama nih Bang. Berita utama ada lahan BUMD agribisnis sengketa. Sengketa gimana nih Bang? Ya ini terkait dengan pendirian perusahaan BUMD agribisnis oleh Pemprov Banten. Ini kan mereka sudah membeli lahan ya untuk kepentingan industri ini di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Nah dalam prakteknya seperti kebanyakan pengadaan lahan di Banten ini bermasalah. Bermasalah kenapa Bang? Ya, karena banyak klaim dari masyarakat yang justru belum dibayar lahannya. Ada ribuan meter di lahan itu yang diklaim belum dibayar, tapi dari pihak PT BUMD agribisnis ini sendiri tidak tahu menahu karena pengadaan lahannya kan bukan di mereka ya, mereka klaimnya hanya user, hanya pengguna, sementara pengadaan lahan hanya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Harusnya kan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga BUMD juga kan harus sinkron ya, maksudnya informasinya itu. Tapi ini tadi dari BUMD-nya belum tahu kalau itu belum dibayar. Gimana nih? Ya kan itu kewenangan pengadaan lahannya tidak ada di perusahaan BUMD itu, tapi pengadaan lahannya ada di Indak ya. Jadi BUMD mah cuma tahu nempatin doang sih. Tidak, dia nggak harus pusing sama prosedur pengadaan lahan segala macam karena bukan di tupoksi dia. Oke. Nah, Jasman Pos penasaran banget kan gimana berita selengkapnya? Jadi langsung aja baca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loker-loker terdekat. Atau bisa juga mendapatkan edisi digitalnya di grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini, atau diunduh di portal berita banpos.co. Kembali saya ingatkan untuk Jasman Pos yang belum subscribe channel YouTube Banpos, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video menarik yang banyak di channel Banpos channel ini. Demikian ringkasan berita hari ini. Saya Irat Suirat. Saya Chandra Maga. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.